Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Yuniasi, NIM 6211419082. Saya mahasiswa UNES dari jurusan Ilmu Keolahragaan angkatan 19. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Cedera Olahraga pada Atlet Puslatkap Porprov ke-16 Kabupaten Jepara. Langsung untuk yang pertama ada latar belakang. Yang pertama ada kejadian cedera olahraga. Pada observasi yang saya lakukan pada hari Minggu 23 Oktober tahun 2022 bersamaan dengan tes fisik yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Jepara, didapati bahwa beberapa atlet tidak bisa melakukan tes secara maksimal dikarenakan adanya cedera atau luka pada bagian tubuhnya. Sebagai contoh, ada atlet karate yang beberapa waktu sebelumnya selesai menjalani operasi pada lututnya, dan ada pula yang pernah mengalami dislokasi serta sakit pada punggung dan juga ankle. Untuk atlet takraw lebih banyak mengalami sakit pada pinggang, lutut, dan ankle. Untuk atlet woodball dan petang lebih banyak mengalami sakit pada lengan, bahu, dan pergelangan tangannya. Dari contoh beberapa cabur tersebut, rasa sakit yang muncul berbeda-beda dari bagian tubuhnya dan juga tergantung dari cabur tersebut. Yang kedua ada prestasi Porprov tahun sebelumnya pada tahun 2018. Untuk sepak takraw memperoleh medali paling banyak yaitu 5 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Untuk total keseluruhan Kabupaten Jepara memperoleh emas sebanyak 19 emas, untuk perak memperoleh 17 medali, dan juga perunggu memperoleh 25 medali. Yang ketiga ada program latihan sebelum menjalani Porprov tahun 2023. Setiap 3 bulan sekali, KONI Kabupaten Jepara mengadakan tes fisik untuk mengetahui sebagaimana atlet yang menjalani program latihan dari pelatih, apakah ada peningkatan atau malah penurunan. Dari hasil tes fisik yang dilakukan oleh KONI Kabupaten Jepara, KONI Kabupaten Jepara akan memberikan evaluasi dan memberikan hasilnya kepada pelatih untuk didiskusikan apakah atlet tersebut sudah bagus, sudah meningkat, atau masih pada perform sebelumnya. Selain itu juga dari KONI Kabupaten Jepara akan memberikan saran kepada pelatih apakah lebih baik atlet tersebut tetap melanjutkan programnya, tetap melanjutkan untuk melaksanakan mengikuti Porprov tahun 2023 atau digugurkan. Lalu ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu cabang olahraga yang melibatkan penggunaan otot secara berulang menyebabkan terjadinya cedera pada atlet Puslatkap Porprov Kabupaten Jepara. Yang kedua, penerapan pemanasan sebelum melakukan olahraga dan pendinginan setelah olahraga yang tidak sesuai dapat menyebabkan cedera pada atlet Puslatkap Kabupaten Jepara. Yang ketiga, belum ada penelitian mengenai identifikasi cedera pada cabang olahraga yang tergabung dalam Puslatkap Porprov Kabupaten Jepara. Untuk selanjutnya, pembatasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan dan keterbatasan peneliti, maka penelitian ini akan dibatasi mengenai identifikasi kejadian cedera olahraga yang pernah dialami atau sedang terjadi pada atlet Puslatkap Porprov ke-16 Kabupaten Jepara. Untuk selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan masalah. Yang pertama, bagaimana jenis cedera olahraga yang sering dialami oleh atlet Puslatkap Porprov ke-16 Kabupaten Jepara.
Yang kedua, di manakah lokasi cedera yang sering dialami oleh atlet Puslap Cup Porprov ke-16 Kabupaten Jepara? Lalu tujuan masalah. Yang pertama ada untuk mengetahui jenis cedera olahraga yang sering dialami oleh atlet Puslap Cup Kabupaten Jepara. Yang kedua, untuk mengetahui lokasi cedera yang dialami oleh atlet Puslap Cup Porprov ke-16 Kabupaten Jepara. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Dibagi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pencegahan dan penanganan cedera, khususnya untuk atlet Kabupaten Jepara. Yang kedua ada manfaat praktis. Ada 4. Yang pertama yaitu untuk peneliti, untuk menganalisa. Bagi peneliti untuk menganalisa permasalahan dengan menerapkan metode atau ilmu yang didapat selama perkuliahan. Yang kedua, bagi atlet diharapkan dapat memberikan saran agar dapat meminimalisir terjadinya cedera. Yang ketiga, bagi pelatih diharapkan untuk menjadi referensi yang dipelajari lebih dalam dan dapat dibagikan kepada atletnya. Lalu yang terakhir, bagi pembaca diharapkan dapat menjadi sumber acuan untuk bidang kajian yang sama dan sebagai pengetahuan untuk menjadi perbandingan. Lanjutnya ada kajian teori, ada 3. Yang pertama cedera olahraga, yang kedua ada macam cedera olahraga, dan yang ketiga Puslap Cup Porprov ke-16 Kabupaten Jepara. Kerangka berpikir. Sebagaimana tabel tersebut, yang pertama ada cedera olahraga. Cedera olahraga saya bagi menjadi 2, yaitu jenis cedera dan juga lokasi. Untuk jenis cedera dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan waktu, dan berdasarkan jaringan yang terkena. Berdasarkan waktu yaitu ada 2, akut dan juga kronis. Lalu berdasarkan jaringan yang terkena saya bagi ada 5, yaitu jaringan kulit, jaringan otot, jaringan sendi, jaringan tulang, dan juga jaringan pembuluh darah. Untuk lokasi cedera ada 2, ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas atas ada wajah, bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan juga pinggang. Untuk ekstremitas bawah ada panggung, paha, lutut, betis, dan juga pergelangan kaki. Dari kerangka berpikir tersebut muncullah ide untuk identifikasi cedera olahraga atlet Puslap Cup Porprov ke-16 Kabupaten Jepara. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Lalu desain penelitian menggunakan non-eksperimen dengan metode survei. Populasi dan juga sampel. Untuk populasi yaitu atlet Kabupaten Jepara, dan sampelnya atlet yang mengikuti Porprov ke-16 tahun 2023. Lalu teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan metode survei, dan instrumen penelitian yang digunakan yaitu angket kuesioner. Untuk uji instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian saya menggunakan 2, yaitu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Sebagaimana hasil dari uji validitas tersebut, saya menggunakan responden sebanyak 30 orang dari atlet bola tangan Kabupaten Pati dan menggunakan taraf signifikan 5%, yang mana hasilnya dari 27 pertanyaan tersebut telah teruji valid dengan R hitung terbukti lebih besar dari R tabel, yang mana R tabel 0,361. Lalu untuk uji reliabilitas. Hasil dari uji reliabilitas menggunakan Krovbach alpha yaitu bernilai 0,8
866 dengan nilai ertabil 0,361. Nilai tersebut membuktikan bahwa 27 pertanyaan konsisten atau reliable. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian saya buat 3 kategori, yaitu kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Kategorisasi data cedera berdasarkan waktu kejadian. Kategori rendah sebanyak 57 atlet. Untuk kategori sedang ada 46 atlet. Untuk kategori tinggi ada 27 atlet. Lalu kategorisasi data cedera pada jaringan yang terkena. Untuk kategori paling rendah yaitu ada 47 atlet. Untuk kategori sedang ada 69 atlet. Dan untuk kategori tinggi ada 14 atlet. Lalu kategorisasi data cedera ekstremitas atas. Kategori yang paling rendah ada 83 atlet. Untuk kategori sedang ada 29 atlet dan kategori tinggi ada 18 atlet. Kategorisasi data cedera pada ekstremitas bawah. Kategori rendah ada 63 atlet, kategori sedang ada 57 atlet, dan kategori tinggi ada 10 atlet. Simpulan dan saran. Simpulan dari hasil penelitian saya yaitu jenis cedera berdasarkan waktu kejadian yang paling banyak terjadi yaitu cedera kronik. Untuk jenis cedera yang berdasarkan jaringan yang terkena pada tulang, jenis cedera berdasarkan jaringan yang terkena ada pada tulang. Untuk lokasi cedera yang paling banyak terjadi yaitu pada ekstremitas bawah, terutama pada bagian betis. Saran bagi pengurus agar lebih mengutamakan keselamatan atlet dan memfasilitasi sarana dan juga prasarana bagi atlet selama menjalani latihan. Atau yang kedua, bagi pelatih diharapkan lebih memperhatikan proporsi latihan yang disanggupi oleh atlet. Yang ketiga, bagi atlet agar lebih berhati-hati selama latihan atau bertanding serta lebih serius saat pemanasan dan juga pendinginan. Selesai bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.